itu bisa jadi silent killer atau diam-diam membunuh bagi ayam kita. Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Mohon maaf sedikit lama tidak upload video. Pada hari ini saya akan upload lagi video. Saya akan bahas mengenai stres pada ayam. Stres pada ayam kadang tidak terlihat ya dulur-dulur secara nyata, namun itu bisa jadi silent killer atau diam-diam membunuh bagi ayam kita kalau kita tidak deteksi dengan tepat. Biasanya dalam minggu pertama sampai kedua itu atau masa brooding ya, umur 1 sampai 14 hari ayam belum bisa menyesuaikan suhu. Jadi perlu dibantu pemanas biasanya. Kalau terjadi perbedaan suhu yang signifikan akan membuat ayam nanti stres dan mengganggu performa ayam karena sistem kekebalan tubuhnya menjadi tidak optimal ya dulur-dulur. Tapi stres juga bisa terjadi karena nutrisi pakan juga ya dulur-dulur. Maka itu dalam broiler biasanya ada pakan untuk pre-starter, starter, dan finisher. Cuma kalau dalam pejantan itu sebenarnya udah nggak berlaku ya, karena itu dipakai untuk peternak ayam broiler. Biasanya yang membedakan peternak pejantan dan jobber itu hanya butirannya. Misalnya yang saat usia 0 sampai 21 fine crumble atau butiran kecil, yang usia di atas 21 crumble atau butiran yang sedikit besar atau butiran yang biasa. Dan literatur dari ayam pejantan dan jobber itu hanya menyebutkan bahwa untuk pakan proteinnya di kisaran 20 sampai 22%. Jadi untuk nutrisi merek pakan apapun yang penting proteinnya di sekitaran itu ya dulur-dulur. Kalau dalam masa brooding ya usahakan fine crumble itu dipenuhi atau butirannya kecil aja. Kalau kalian punyanya butiran yang biasa, nanti ayam itu nggak nafsu makan, hanya kalau bahasa Jawanya dieker-eker ya dulur-dulur, dan nanti jatuh ke bawah dan nggak dimakan ayam. Dan harus kalau di sekitar lingkungan saya biasanya yang butiran besar itu dipakai untuk brooding, tapi digiling atau di blender dulu agar lebih halus ya dulur-dulur. Kalau nanti langsung ke butiran besar akan berpengaruh pada feed intake atau konsumsi pakannya. Kalau feed intake-nya kurang, bisa juga membuat stres dan menyebabkan pertumbuhannya tidak maksimal ya dulur-dulur. Yang ketiga, stres juga bisa terjadi karena masalah lingkungan ya dulur-dulur. Biasanya dipengaruhi oleh amonia. Untuk kandang jobber dan pejantan yang memakai sistem kandang open sangat dipengaruhi oleh manajemen liter juga ya dulur-dulur. Selain itu bisa juga karena sirkulasi kandang tidak bagus, membuat kadar amonia jadi tinggi dan nanti ayam akan stres, bahkan ujungnya membawa penyakit lain seperti penyakit pernapasan ya dulur-dulur. Selanjutnya, stres juga bisa terjadi karena iklim di lingkungan kandang. Contohnya, jika cuaca ekstrim, panas ataupun hujan, itu biasanya membuat kelembapan kandang tidak stabil dan nanti membuat ayam jadi heat stress. Hal ini juga mempengaruhi konsumsi pakan nantinya, karena ayam cenderung akan minum lebih banyak daripada mengkonsumsi pakan. Selanjutnya, ini biasanya terjadi saat panen seperti kandang saya yang saat ini umur
60 hari dan sudah mulai panen, sudah 1 kali panen, biasanya akan membuat ayam stres karena posisi ayam dipanen kan ada orang masuk terus milih ayam, dan nggak mungkin diambil semua ya kalau populasi seperti saya 4.000 ekor, dan yang tersisa itu nanti rawan stres. Biasanya kayak seperti ini, tanda-tandanya ada bulu-bulu yang rontok lebih banyak ya dulur-dulur. Nah, dari beberapa jenis stres yang saya sebutkan tadi, tentunya harus ada solusi ya dulur-dulur. Maka yang harus disadari oleh peternak adalah tidak mungkin dalam kandang itu zero stres, atau tidak ada atau tidak terjadi stres sama sekali. Yang ada adalah peternak nggak menyadari kalau terjadi stres, karena stres itu tidak terlihat secara nyata yang saya sebutkan di awal tadi. Solusi yang paling ideal adalah membuat ayam nyaman di kandang ya dulur-dulur. Secara manajemen kandang, pastikan sirkulasi kandang dan kelembapan kandang selalu dipantau. Hal ini bisa didukung dengan manajemen liter kandang juga ya dulur-dulur. Kalau secara medikasi, bisa dilakukan pemberian Vitastres pada saat-saat tertentu. Misal saat DOC datang, setelah gula merah atau Pocari Sweat kita kasih, itu kan paling hanya 4 jam ya, terus kita angkat. Nah, setelah itu kita berikan Vitastres 1 malam. Untuk apa? Karena untuk mengantisipasi setelah perjalanan jauh. Kemudian saat pelebaran brooding bisa juga diberikan Vitastres. Kemudian saat pergantian jenis pakan dari fine crumble menuju crumble juga bisa diberikan Vitastres. Yang terakhir saat ayam panen, ketika sudah ada ayam yang diambil seperti punya saya ini, setelah pengambilan ayam yang tersisa ini diberikan Vitastres. Posisi saat ini kan ini saya kasih Vitastres ya dulur-dulur. Mungkin itu aja dulur-dulur yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk dulur-dulur dalam menangani ayam stres pada ayam, agar performa ayam kita terjaga atau tertingkatkan. Nah, dalam video ini juga nanti akan saya masukkan dalam playlist performance ayam yang saya janjikan sebelumnya, bahwa akan ada video-video lain yang menyusul untuk mendukung playlist performance ayam agar lebih lengkap untuk dulur-dulur ambil informasinya. Mungkin itu aja ya dulur-dulur. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.